Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana sih orang-orang di luar sana memandang kamu. Kamu itu orang yang seperti apa sih? Di mata mereka kamu itu seperti apa? Oke, kita mulai saja ya. Kamu itu orang yang seperti apa? Oke, yang pertama di sini aku lihat ada Four of Cups reverse ya. Berarti orang-orang saat ini melihat kamu itu kayak kamu itu punya duniamu sendiri. Terus itu mereka melihat kamu itu seperti punya suatu minat yang benar-benar lagi kamu fokuskan ya, kayak ada sesuatu yang memang saat ini lagi kamu perjuangkan, kamu benar-benar tertarik atas suatu minat tertentu ya, misalkan kamu lagi fokus dalam karirmu, bisnismu, seperti itu, lagi fokus banget aku lihat di sini. Dan kemudian aku lihat mereka melihat kamu tuh sekarang kayak sudah ada kesadaran diri. Jadi mungkin dulu kamu itu sangat bergantung sama orang lain, atau ya kamu itu dulu itu masih suka main-main, belum bisa menentukan jalan hidup masa depanmu. Nah sekarang kamu itu sudah mendapatkan kesadaran diri. Terus itu juga misalkan kalau misalkan tentang percintaan ya, dulu kamu sangat mengejar-ngejar sekali seseorang gitu ya, sampai-sampai kamu itu malas kerja, malas mandi, sampai malas ini itulah untuk masa depanmu, untuk kehidupanmu pribadi. Nah sekarang kamu sudah mendapatkan kesadaran diri bahwa hidup ini tuh nggak soal tentang orang lain gitu ya, hidupmu milikmu gitu, jadi kamu harus bisa memperjuangkan dirimu sendiri, masa depanmu masih panjang, seperti itu ya. Intinya orang-orang sekarang memandang kamu tuh tahu prioritasmu apa ya, terus itu kamu sudah mendapatkan kesadaran diri. Terus sekarang kamu fokus pada hal-hal positif dalam kehidupanmu. Dilihat orang-orang sekarang kamu itu orang yang penuh dengan rasa syukur. Mungkin ya kamu sudah sadar ya, nggak tergila-gila lagi pada sesuatu, pada seseorang, seperti itu ya. Terus penuh dengan rasa syukur lah ya, menerima dengan apa yang ada gitu ya. Dulu mungkin kamu orangnya itu memaksakan segala sesuatunya, tapi sekarang mungkin lebih banyak bersyukur. Misalkan sekarang dapat gaji sekian gitu, ya udah kamu syukuri gitu ya. Atau apapun hal yang ada dalam kehidupanmu, kamu bersyukur. Ya kalau dulu kan kamu mungkin kayak kekanak-kanakan, kamu pengen ini harus, kamu pengen itu harus ada gitu ya. Entah orang tuamu atau siapapun gitu yang kamu inginkan untuk memberi kamu itu sampai kamu paksa-paksa. Nah sekarang enggak ya, apa yang kamu dapatkan sekarang kamu syukuri. Terus itu ya, dilihat orang-orang sekarang kamu itu pintar memanfaatkan peluang. Apapun yang kamu lihat itu bisa menjadi sesuatu yang berharga untuk hidupmu, untuk masa depanmu, kamu akan ambil gitu ya. Dilihat orang-orang kamu itu orang yang sekarang tuh pintar memanfaatkan peluang. Terus itu sudah bisa melepaskan penyesalan-penyesalan di masa lalu. Mungkin dulu kamu punya sikap atau tindakan yang keras kepala, merusak ya, atau egois seperti itu. Sehingga mungkin kamu sempat ketika
itu mendapatkan karma, ya menyesal, ada di situasi terjatuh, ya kan, ada di situasi sulit gitu ya. Nah sekarang aku lihat kamu mulai move on, melepaskan penyesalanmu, menjadikan apa yang dulu menjadi kesalahanmu, tindakanmu yang egois itu sekarang kayak udah menjadikan pelajaran aja gitu. Terus itu dilihatnya orang-orang kamu itu sudah bisa mengakhiri stagnasi dalam hidupmu. Dulu mungkin kamu tidak tahu harus berbuat apa, ya masih bergantung, tidak bekerja misalkan, atau tidak bisa berdiri sendiri di kakimu sendiri, tidak bisa berjuang untuk hidupmu sendiri. Nah sekarang dilihat kamu udah keluar dari masa-masa stagnasi kamu, dilihat orang-orang kamu itu penuh dengan motivasi. Sekarang itu termotivasi banget, termotivasi untuk sukses, termotivasi untuk cantik, untuk ganteng, untuk kaya raya, untuk bahagia, untuk memprioritaskan diri sendiri, memprioritaskan keluarga, bener-bener kayak termotivasi. Jadi mungkin kalau dulu tuh kamu kayak ayam sayur, lemes letoy gitu ya. Nah sekarang enggak, termotivasi banget sekarang ya, berantusias banget terhadap minat yang saat ini kamu ingin capai. Misalkan pengen punya bisnis apa, nah bisnis kamu itu bener-bener kamu sangat antusias banget gimana caranya bisnis kamu sukses, bisnis kamu bisa sampai ekspor impor gitu lah ya. Kemudian benar-benar proaktif sekarang ya, kilar-kilir sana sini, proaktif lah, melakukan ini itu, melakukan banyak hal, bekerja, pokoknya kayak nggak diem gitu loh ya, bener-bener proaktif banget gitu. Terus juga kalau aku lihat di sini kamu sepertinya saat ini memanfaatkan waktu untuk merefleksi diri ya, untuk introspeksi diri dan mengasingkan diri. Tapi mengasingkan dirinya kamu ini atau merefleksikan dirimu ini itu untuk fokus pada apa yang penting bagi kamu sekarang, apa yang menopang kamu sekarang. Ya jadi ada kamu menarik diri ke dalam dirimu sendiri, ke dalam kehidupanmu pribadi gitu ya, tanpa harus terlibat dengan orang lain ya, atau tanpa bergantung sama orang lain, benar-benar fokus hanya ke diri sendiri untuk melakukan banyak hal agar hidupmu lebih maju, seperti itu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, kalau misalkan ada teman-teman yang ngajak kamu untuk keluar ya, bergaul denganmu gitu ya, kamu justru malah lebih suka tinggal di rumah bersantai dengan membaca buku, atau mungkin kamu ke tempat khusus yang membuat kamu merasa berkonsentrasi gitu ya. Terus itu aku lihat benar-benar kamu kayak punya duniamu sendiri gitulah ya. So ini benar-benar bisa positif terhadap kamu, tapi ada sisi negatifnya juga. Hati-hati agar kamu tidak mengasingkan rekan kerjamu. Kalau misalkan kamu bekerja di dunia yang apa ya, harus berinteraksi dan bersosialisasi dengan banyak orang, hati-hati kamu nanti kayak saking kamu udah nyamannya dengan dirimu sendiri, punya duniamu sendiri, sehingga kamu nggak terlalu apa ya, berbaur dengan teman kerjamu, seperti itu ya. Atau bahkan karena kamu sudah nyaman dengan duniamu sendiri, mungkin saat ini kamu suka mendem atau apa ya, suka ada di kamar aja gitu ya, sampai-sampai kamu nggak terlalu berbaur dengan keluargamu. So hati-hati itu ya, karena aku lihat di sini kamu seperti tampak tidak tertarik dengan kehidupan orang luar, termasuk keluarga gitu ya. Kamu benar-benar yang kayak punya duniamu sendiri. Kamu benar-benar yang kayak pengen diem diri di kamar, di suatu ruangan yang membuatmu nyantai, berkonsentrasi dengan dirimu sendiri, seperti itu ya. Tapi kalau memang kamu pengen banget saat ini pengen banget untuk saat ini sendiri dulu, coba beritahu ke keluarga atau teman-temanmu bahwa kamu memang butuh waktu sendiri aja dulu gitu ya, jangan ganggu dulu gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan kamu sudah apa ya, bisa ngecharge ya dirimu, kamu sudah merasa
kamu siap untuk kembali ke dunia sosial, kamu akan muncul kembali gitu. Bilang aja ke mereka gitu, jangan sampai mereka salah paham, jangan-jangan kamu marah sama mereka, atau kamu apa ya, orangnya tipenya pengen hidup sendiri gitu ya. Enggak, mungkin kan setiap orang ada masa-masanya pengen pengen tenang gitu ya, pengen berbaur dengan diri sendiri aja dulu gitu kan. Nah, jadi coba bilang, takutnya ada kesalahpahaman. Apalagi kalau orang luar ya, kayak teman kerja gitu kan, mungkin mereka nggak terlalu tahu sisi kamu itu seperti apa yang sebenarnya gitu. Kemudian the word, orang-orang melihat kamu tuh, kamu benar-benar mungkin sudah mencapai pencapaian yang selama ini kamu harapkan, ya. Mungkin selama ini orang-orang tuh melihat kamu kayak ada sesuatu yang kamu inginkan, terus kamu pontang-panting ya, memperjuangkan itu, dan mereka melihat sekarang kamu tuh kayak sudah mencapai apa yang selama ini kamu perjuangkan, gitu ya. Kayak bahkan kamu itu seperti dilihat mereka seperti sudah bisa memenuhi kebutuhanmu sendiri. Kamu tidak bergantung lagi, kamu tidak meminta kepada orang tua atau memaksakan kepada keluargamu untuk memiliki ini, memiliki itu. Kamu kayak bisa memenuhi atau bisa membelinya sendiri gitu. Ya, ya intinya di mata orang-orang di luar sana kamu sukses sudahan. Ya, kamu sukses, kamu bisa memenuhi kebutuhanmu sendiri. Terus itu juga dilihat orang-orang ya, kamu itu sekarang sudah merasa puas ya dengan apa yang saat ini kamu miliki. Dilihat orang-orang kamu seperti sudah menikmati sensasi dari perjuanganmu. Mereka melihat kamu sudah berhasil setelah berjuang ya, dalam waktu yang panjang ya. Terus itu juga kamu sudah mendapatkan waktu untuk mendapatkan pembelajaran dari masa lalumu, seperti itu ya. Terus itu dilihat mereka ya, apapun bidang yang saat ini kamu lakukan, mereka melihat kamu sekarang udah profesional. Ya, misalkan kamu bisnis A gitu, kamu udah jadi pebisnis yang profesional, kayak gitu. Kemudian orang-orang itu melihat kamu ya, bener-bener kayak orang yang gila kerja, gitu ya, orang yang gila kerja. Tapi memang kadang-kadang ya suka bermalas-malasan juga, gila kerja tapi suka malas-malasan juga. Terus juga orang-orang melihat kamu itu kayak membosankan. Karena ya itu tadi ya, kamu itu kayak punya duniamu sendiri. Jadi kayak mereka melihat kamu tuh, ih kamu itu ngebosenin orangnya gitu ya. Ya karena mungkin kayak kamu itu kurang memberikan waktu untuk berbaur dengan lingkungan ya. Jadi kamu dilihat mereka itu kayak orang yang membosankan, kayak nggak punya inisiatif untuk mengajak mereka atau menegur mereka. Orangnya kayak bisa nggak sih dibilang apatis ya? Mungkin ya, karena di sini kayak tidak punya inisiatif untuk melakukan ini itu karena kamu punya dunia sendiri gitu. Apalagi di sini kamu orang yang gila kerja, jadi fokus kamu di situ aja gitu loh. Jadi kurang ada berbaur dengan lingkungan, bahkan dengan keluarga. Terus itu mereka melihat kamu tuh orangnya pelit. Ya orang yang pelit, terus tidak bertanggung jawab, mungkin dalam hal tertentu ya, kayak nggak bertanggung jawab, misalkan bersih-bersih rumah gitu ya, misalkan kamu di keluarga gitu ya, keluargamu banyak gitu ya, kayak nggak bertanggung jawab untuk bersih-bersih rumah kayak, atau cuci piring kayak, atau apa gitu ya. Pokoknya ada di satu sisi kamu tuh tidak bertanggung jawab atas sesuatu gitu ya. Apakah kamu suka berjudi? I don't know ya. Soalnya di sini ada indikasi penjudi. Ya, mungkin berjudinya dalam konteks sesuatu ya, atau mungkin kamu ini suka mengambil sesuatu hal yang beresiko seperti itu ya. Terus itu mungkin kamu dilihat mereka, kamu ini suka mengambil suatu investasi yang beresiko, misalkan investasi saham yang mungkin resikonya terlalu tinggi gitu ya. Yang kayak gitu deh. Terus eksploitatif, terus juga menurut mereka kamu ini orangnya posesif ya. Posesifnya entah ini dalam hal hubungan percintaan kah, atau posesif terhadap apa, kehidupanmu kah, terhadap dirimu sendiri kah, atau apa gitu ya. Intinya ada sisi kamu ini orangnya juga posesif dan eksploitatif. Jadi eksploitatifnya itu mungkin terhadap karir, terhadap dirimu sendiri gitu ya.
atau terhadap pasangan seperti itu. Knight of Pentacles berarti melambangkan tentang perjalananmu dalam melakukan pertumbuhan. Ya, dia lihat kamu itu sekarang lagi benar-benar sedang berjuang untuk bertumbuh, memperbaiki kepribadianmu atau memperbaiki dirimu. Ya, melakukan perbaikan secara pribadi, berjuang untuk membuat dirimu berhasil, sukses, ya. Terus itu juga kalau dalam hal kesehatan mungkin saat ini kamu dilihat orang-orang itu lebih bugar sekarang, lebih bersemangat, lebih riang, lebih apa ya, banyak aktivitas gitu ya. Mungkin dulu kayak cuman kerjanya tidur aja atau apa lemas gitu ya. Sekarang tuh kamu lebih bugar, lebih sehat seperti itu. Terus itu juga mungkin makan apa ya, terpola gitu ya. Ada terancang gitulah ya, pengen punya makanan yang sehat ya. Sekarang kamu benar-benar kayak selektif memiliki asupan makanan tuh yang sehat gitu ya. Kayak misalkan goreng-gorengan itu udah nggak kamu makan lagi gitu ya. Mungkin kamu ganti dengan apa, mungkin makan sayur atau ngemil-ngemil apa yang dari mungkin apa sih namanya itu, salad ya, semacam itu ya, semacam itu. Pokoknya di sini aku lihat kamu mulai memiliki atau merancang pola makan sehat atau punya rutinitas olahraga untuk dirimu sendiri saat ini ya. Terus itu juga perhatianmu saat ini kayak lagi fokus di gaya hidup sih gitu. Karena mungkin dulu sempat tertunda ya untuk mungkin dari dulu pengen sehat, punya gaya hidup sehat, tapi mungkin tertunda dulu karena mungkin apa ya, mungkin berjuang dari nol sehingga sibuknya ke pencapaian, kesuksesan gitu ya, sehingga punya gaya hidup itu mungkin lagi amburadul gitu ya, tidak bisa fokus. Dan sekarang mungkin ketika kamu sudah stabil ya, kamu sudah bisa mengontrol waktu kesibukanmu gitu, jadi sekarang punya gaya hidup yang lebih sehat. Terus mereka melihat kamu itu sekarang lebih realistis ya. Mereka melihat kamu itu sekarang memandang segala sesuatu itu secara realitas. Ya, realitanya seperti apa itu yang menjadi patokanmu dalam bertindak atau dalam mengambil keputusan, dalam bersikap seperti itu ya. Benar-benar saat ini kamu realistis orangnya, melihat realita. Ya, benar-benar yang udah kelihatanlah kejelasannya, melakukan atau mengambil kesimpulan yang jelas-jelas aja. Terus dilihatnya kamu itu orang yang sekarang tuh udah ada ketenangan. Ya, dulu mungkin kamu banyak sekali kestresannya, banyak sekali kecemasannya, ketakutannya. Sekarang kamu lebih tenang. Kamu itu benar-benar lagi menghindari masalah ya. Sebisa mungkin jangan sampai punya banyak masalah lah, jangan sampai punya masalah di kehidupanmu. Cuman aku lihat kayak sekarang orang-orang melihat kamu itu kurang spiritual gitu sih. Ya, kurang adanya pertemuan spiritual, kayak mungkin ibadahmu kayak bolong-bolong gitu ya, atau ibadahmu kayak jarang-jarang seperti itu ya. Tapi dilihat orang-orang kamu itu sekarang lebih tegas, lebih berani mengambil keputusan, lebih tegas dalam bersikap, bertindak ya. Terus itu benar-benar yang dalam melakukan sesuatu itu benar-benar sesuai dengan realita. Lihat dari realitanya aja, nggak mau lagi pakai perasaan gitu ya. Bertindak tidak dengan perasaan lagi. Pokoknya apa yang kamu lihat, apa yang realitanya seperti ini, itu yang akan menjadi patokan kamu dalam bersikap atau bertindak atau mengambil kesimpulan gitu ya. Terus itu fokus kamu saat ini benar-benar orang-orang di sana melihat kamu itu benar-benar yang fokusnya hanya ke materi. Itu ya, fokus kamu di materi, nggak kemana-mana ya, di hal-hal materi aja gitu. Bahkan dalam bekerja pun aku lihat di sini kamu benar-benar tegas ya, dalam keinginan kamu memiliki ini itu untuk memenuhi impian kamu, benar-benar yang kerja keras banget dengan tegas untuk memenuhi impian ya. Karena mungkin di masa lalumu ya, kamu itu tidak bisa memiliki ini itu, makanya sekarang kamu mengusahakan banget agar kamu bisa memiliki apa yang dulu tidak bisa kamu miliki, seperti itu ya.
Dan saat ini kamu mampu membuat pilihan yang jelas dalam hidupmu karena pilihan yang terbatas pada karena mungkin dulu ya ada pilihan yang terbatas ya, makanya di sini sekarang kamu melakukan perbaikan dalam hidupmu seperti itu. Walaupun mungkin saat ini juga masih kalau aku lihat kamu merasa ada yang dibatasi atau kamu merasa terjebak dalam pilihan-pilihan tertentu gitu ya. Tapi aku lihat kayak ya tetap ingin mengusahakan lah kamu bisa punya apa yang dulu tidak bisa kamu miliki. Atau kamu akan memastikan dengan cepat dalam mengambil suatu keputusan untuk dirimu sendiri, seperti itu. Kemudian orang-orang melihat kamu tuh sepertinya kayak pekerjaanmu nggak selesai-selesai gitu. Ada aja kesibukan kamu ya. Kayak entah ini memang karena kamu mungkin sering akhir-akhir ini sering menunda-nunda pekerjaanmu atau lagi sering bermalas-malasan, tapi kayak pekerjaan kamu tuh kayak nggak tuntas-tuntas gitu loh. Ya mereka melihatnya seperti itu. Ya mungkin karena mungkin kamu akhir-akhir ini itu kayak sering menunda-nunda. Kayak semangatmu yang menggebu-gebu yang dulu mereka pernah lihat dari kamu itu kayak lagi rendah-rendahnya saat ini, kayak lagi itu suka malas-malasan, suka menunda-nunda. Terus itu mereka melihat kamu ini orangnya boros. Waduh, borosnya gitu ya. Terus itu aku lihat mungkin akhir-akhir ini sedang ada kemunduran ya. Entah ini dalam hal effort dalam mengusahakan kinerja kamu atau pertumbuhan dalam karirmu atau dalam kehidupanmu kayak lagi ada kemunduran, ya kurang adanya pertumbuhan. Terus juga mereka melihat kamu ini orangnya nggak sabaran, ya. Terus juga mungkin kamu kayak kurang menghargai atau kurang adanya penghargaan. Ya, entah kamu ini kurang menghargai orang lain kah, atau justru malah sebaliknya, kamu kurang menghargai dirimu sendiri. Bisa jadi seperti itu. Terus juga mungkin sebagian dari kalian ini kayak masih ada yang ragu-ragu untuk mengalokasikan modal atau uang kalian gitu ya. Kalian beranggapan bahwa kalau kalian berinvestasi di A gitu ya, kalian akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Tapi justru malah membuat kalian mungkin rugi, khawatir, penuh dengan ketegangan. Intinya tidak sepadan dengan usaha yang kamu keluarkan atau modal yang kamu keluarkan gitu. Kalau misalkan kamu di bidang jasa gitu ya, mungkin kamu apa yang kamu perjuangkan itu tidak mendapatkan hasil yang sepadan gitu ya. Kalau misalkan usahamu atau pekerjaanmu di bidang investasi atau yang mengeluarkan materi gitu ya, mungkin hasilnya tidak sepadan dengan modal gitu ya, kamu mungkin rugi atau gimana ya. Aku lihat mungkin akhir-akhir ini seperti itu, keadaanmu lagi menurun ya, penghasilanmu menurun. Aku lihat di sini ada kemunduran karena kalau aku lihat mungkin hasil yang kamu dapatkan ini kurang, itu karena kamu kemarin atau akhir-akhir ini menyia-nyiakan sumber daya atau menyia-nyiakan peluang seperti itu ya, sehingga hasilnya kayak kurang optimal gitu ya. Oke, kemudian apalagi nih, Page of Cups, Page of Cup reverse ya. Berarti gini, orang-orang memandang kamu itu punya inner child, ada masalah tentang masa kecilmu, atau mungkin di masa kecilmu kamu nggak bahagia gitu ya, jadi kamu punya masa kecil yang belum tuntas, atau mungkin punya cita-cita, impian yang mungkin tidak tercapai, hancur. Terus itu mungkin di masa lalumu kamu itu punya masa lalu yang kelam seperti itu ya, menyakitkan. Dan sedangkan kamu ini orangnya obsesi banget gitu ya, kamu itu kalau udah obsesi, berantusias akan sesuatu itu kayak harus gitu loh. Nah mungkin banyak hal-hal yang kamu obsesikan selama ini tuh kayak nggak tercapai gitu ya, sehingga sekarang tuh kayak sering mencari perhatian. Atau kalau nggak sekarang, mungkin selama ini ya, dulu-dulu kamu tuh suka mencari perhatian orang-orang ya. Terus juga orang-orang melihat kamu itu sebenarnya belum dewasa
ya. Mereka mereka orang-orang luar di luar sana memandang kamu itu orang yang belum dewasa. Terus itu kalau ini dalam hal hal percintaan atau misalkan ya kamu masih menjadi sosok anak dari orang tuamu ya, kamu itu pintar merayu. Ya, orang yang pintar merayu atau suka merayu gitu ya. Mungkin saat ini kamu ada di usia-usia produktif ya, atau aktif secara seksual. Ya, semacam itulah ya. Orangnya cemburuan. Ya, mungkin ini terhadap pasanganmu melihat kamu orangnya cemburuan, atau iri hati ya. Kalau misalkan orang-orang entah ini orang tua, orang-orang di luar teman atau tetangga atau siapa melihat kamu itu orangnya iri hatian. I don't know dalam hal apa. Ya mungkin dalam hal materi ya. Orangnya iri hati, terus itu suka mengabaikan kata hati ya. Terus orang yang rentan sekali secara emosional, orang yang belum stabil secara emosional, suka menggebu-gebu, tiba-tiba mudian, tiba-tiba marah, tiba-tiba gabut ya. Tahu gabut nggak? Kayak suka bosenan, terus akhirnya ngejahilin orang lain ya. Kurang kerjaan lah bisa dibilang gitu ya, kayak kurang kerjaan gitu. Suka apa ya, asik sendiri gitu. Intinya gangguin orang lah gitu ya. Asik sendirinya itu karena gangguin orang gitu. Terus juga kalau aku lihat kamu ini orang yang kreatif, orang yang punya banyak ide, atau kalaupun kamu punya ide atau kreativitas itu kayak kamu pendem sendiri ya. Kamu tidak mau susumbar. Kenapa? Karena di sini kamu itu orang yang takut banget kalau kreativitas kamu atau ide-ide kamu itu dicuri oleh orang lain gitu ya. Atau bisa jadi juga mungkin takutnya kalau kamu udah punya ide kreativitas terus kamu susumbarin gitu ya. Tahu-tahu pas kamu udah jalani ternyata gagal gitu ya. Misalkan kamu punya bisnis A, terus kamu udah susumbar sana sini, kamu punya bisnis ini, punya bisnis itu, kamu punya apa ya, kamu beranggapan bakalan akan sukses begini begitu gitu. Tahunnya gagal. Wah, aku lihat di sini kamu nggak mau seperti itu. Ya makanya di sini kalau kamu punya ide atau kreativitas kamu pendem sendiri, kamu kerjakan secara diam-diam. Nah, kalau misalkan udah sukses, ya udah kamu tinggal senyum gitu ya. Kamu tidak tidak pamer gitu ya. Jadi kamu itu orang yang suka memilih untuk menyimpan niat kamu untuk dirimu sendiri ya, dan kemudian mengembangkannya tanpa gangguan dari orang lain atau tanpa diganggu oleh orang lain. Jadi kayak kalau punya keinginan tuh ya udah kerjain sendiri gitu. Orang lain gak usah ikut campur. Jangan sampai diganggu juga sama orang lain kayak gitu ya. Bener-bener jadi kamu tuh menurut orang-orang kamu tuh bener-bener mengusahakan sendiri. Diam-diam kamu tuh usaha sendiri gitu loh. Jadi kamu tuh kayak kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Walaupun kecil kelihatannya tapi ternyata diam-diam aktif gitu. Tahu-tahu udah sukses punya ini, udah sukses punya itu gitu loh. Kalaupun gagal juga orang-orang nggak tahu kalau kamu itu pernah gagal kayak gitu ya. Terus juga orang-orang itu melihat kamu sekarang sudah kuat secara mental ya. Jadi dulu mungkin sempat kamu itu benar-benar ada di situasi mentalmu ancur-ancuran. Ya, makanya itu tadi aku bilang mungkin kamu sempat dulu itu kayak ayam sayur gitu loh ya. Lemas, kayak takut, cemas, kayak nggak punya masa depan, kayak takut untuk melangkah, bla 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 gitu. Pokoknya secara mental kamu ciut gitu lah ya. Tapi sekarang orang-orang melihat kamu tuh kayak, waduh gila sih, kuat banget secara mental. Kamu mampu bangkit dari keterpurukanmu, kamu berani, kamu berhasil bangkit kembali, memasuki masyarakat, ya menghadapi dunia, keluar dari keterasingan kamu. Mungkin dulu sempat ketika kamu terjatuh, terpuruk, ya kamu menutup diri, tapi sekarang kamu berani untuk, berani untuk percaya diri gitu loh, menghadapi apa yang dunia ini hadirkan gitu ya. Kamu kayak udah mulai percaya diri gitu ya. Keluarlah dari pengasingan kamu. Terus juga dilihat orang-orang sekarang kamu sudah perlahan-lahan pulih dari keterpurukan. Keterpurukan itu dalam hal banyak hal ya. Misalkan
dulu kamu pernah ada di situasi benar-benar nggak punya uang, atau ada di situasi pernah terluka oleh orang lain, pernah putus cinta yang pokoknya sampai kayak ayam sayur lah ya, ciut gitu ya, sampai benar-benar terpuruk. Sekarang benar-benar perlahan-lahan kamu pulih bangkit ya. Terus itu sembuh dari rasa patah hati, sembuh dari kekecewaan, sembuh dari rasa sakit hatimu terhadap omongan-omongan tetangga, omongan-omongan orang, omongan-omongan yang merendahkan, menjelek-jelekkan ya. Aku lihat di sini kamu sudah mulai healing dan kamu sudah meruntuhkan mentalmu yang kemarin down gitu ya. Walaupun mungkin orang-orang juga melihat kamu sekarang itu kadang-kadang kelihatannya kayak lelah gitu loh. Ya, karena itu tadi kamu memikul bebanmu sendirian. Ya, kamu memperjuangkan hidupmu sendirian. Kamu berdiri di kakimu sendiri, kamu bangkit dengan kemampuanmu sendiri. Jadi, orang-orang juga kadang melihat kamu itu kayak kecapean gitu loh, kelelahan dengan perjuanganmu, dengan kehidupanmu. Kadang-kadang orang-orang juga ngelihat kamu itu gampang gelisah ya, gampang panik, gampang cemas ya, gelisah, karena ya semua kamu handle sendiri gitu ya. Terus itu kadang-kadang juga orang-orang melihat kamu tuh orang yang suka mengabaikan kebutuhanmu sendiri. Kadang-kadang kamu tuh lebih memprioritaskan kebutuhan orang lain atau kebutuhan keluarga, sehingga mungkin keluargamu sering lihat kamu tuh kayak kebutuhan kamu itu dinomor duakan gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini akhir-akhir ini kelihatannya kamu kayak lagi kurang yakin atas sesuatu. Kayak akhir-akhir ini kamu, atau mungkin nantinya kayak bakalan ada di situasi kamu akan kehilangan keyakinan. Ya namanya juga kehidupan ya, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, aku lihat ini karena di kartu ke terakhir ya, kemungkinan kedepannya kamu akan ada di posisi kayak kurang merasa yakin terhadap sesuatu. Entah itu terhadap bisnismu, terhadap dirimu sendiri, terhadap keyakinanmu, atau apapun gitu ya. Atau mungkin sekarang ini sudah terjadi, kamu kayak mulai meragukan keyakinanmu, atau kemampuan dirimu, atau kedepannya akan seperti apa gitu, kayak nggak yakin gitu ya. Oke, ya wajar ya, dalam kehidupan kadang di atas, kadang di bawah, seperti itu. Kemudian kalau aku lihat memang walaupun saat ini kamu sudah sembuh dari keterpurukanmu di masa lalu, tapi aku lihat saat ini pun kamu masih ada rasa kegelisahan. Jadi kayak walaupun orang-orang lihat kamu tuh sekarang sudah stabil, sudah sukses, tapi sebenarnya secara pribadi kamu itu benar-benar kayak penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kekhawatiran ya. Rasanya tuh isi kepalamu itu kayak nggak mau beristirahat, pengen semuanya itu dipikirin gitu ya, tapi hatimu sudah lelah gitu, jadi kayak pengen istirahat gitu. Gimana sih jadinya ya, pikiran pengen istirahat, hatinya pikirannya nggak mau istirahat, mikir terus ya, tapi hati ini udah lelah, jadi pengennya tidur, pengennya istirahat gitu. Karena mungkin bisa jadi juga kamu merasa bahwa banyak orang-orang yang kamu cintai, atau kamu percaya bahwa kamu terlalu banyak orang yang bergantung sama kamu. Misalkan kamu punya karyawan gitu ya, kamu punya orang tua yang harus kamu tanggung, atau adik-adik yang kamu harus tanggung gitu ya. Jadi makanya di sini walaupun orang-orang melihat kamu itu sudah stabil, sudah sukses ya, sudah bagus lah ya, sudah berkelimpahan, otakmu itu masih kerja aja gitu, tapi hatimu udah lelah. Jadi pengen, walaupun kamu istirahat tuh kayak tetap aduh mikir ini mikir itu gitu ya. Oke, aku rasa seperti itu orang-orang memandang kamu sekarang ya. Keadaanmu sekarang, orang-orang memandang keadaanmu sekarang. Aku rasa cukup lah ya. Mudah-mudahan resonate terhadap kalian ya. Kalau belum resonate ya berarti ini bukan pembacaan untuk kalian ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan saat ini kalian ada di situasi kayak ragu, kayak takut gitu ya. Namanya kehidupan ya, kadang di atas, kadang di bawah. Aku rasa cukup untuk zodiaknya. Di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini.
Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Tidak harus berpatokan pada zodiak, bisa jadi ternyata ceritanya sama, terus itu mungkin yang angka-angka ini juga ada yang sama dengan kalian, tapi zodiaknya mungkin tidak aku sebutkan, ya it's okay. Patokannya adalah ketika cerita ini sama dengan kamu, maka ini pembacaan memang untuk kamu ya. Untuk zodiak, angka, bulan, dan shio itu menjadi tambahan aja. Ini angka-angkanya ada 22, 17, 9, 6, 5, 20, 18, 12, 14, 4, 16, 26, 11, 21, 25, 13, 28, 1, 15, 19, 29. Kemudian bulannya, bulan apapun yang berhubungan dengan kamu ya, silahkan disikoskan saja. Ada Desember, Mei, bisa jadi ini mungkin bulan lahir kamu ya. Mei, Maret, Juli, September, Juni, November, dan Januari. Kemudian shio-nya bisa shio kamu ya. Ada shio ayam, shio babi, shio monyet, shio tikus, shio kerbau, shio kelinci, shio naga, dan shio kuda. Alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu ya, nama panggilan, nama lengkap, inisial nama. PIXE HULGN WJ RMFTKUKOADCZSYQV. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam satu kalian semua dan bye-bye.